hari ini kita ingin berbincang mengenai pentingnya pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, ini ada Happy di sini selaku ini tenaga kerjanya di sini, karena memang begitu banyak yang akan terkait. Jadi barangkali dari Pak Soleh bisa menjelaskan dulu nih Pak, apa itu sebetulnya Happy itu Pak? Happy itu benda apa ya? Nah, itu dia. Baik, terima kasih. Jadi Happy itu berdiri 10 November 2019. Jadi baru saja dilatar belakangi bahwa tenaga kerja konstruksi ini memang ya termasuk tenaga kerja yang kurang diperhatikan lah ya. Karena memang dianggap mereka tenaga kasar ya, gitu ya, tukang-tukang istilahnya. Tapi memang kita sebutnya aplikator untuk ya meningkatkan image ya, merubah image bahwa, karena saya lihat juga tukang-tukang pemasang ya, kita istilahkan ini tenaga terampil ya, tenaga terampil. Mereka sekarang sudah berubah umurnya. Jadi yang tadinya 40 tahun ke atas sekarang udah ada yang 25, 20, 30. Saya beberapa kali ikuti pelatihan, jadi sudah berubah ya. Jadi nah ini harapan kita juga istilah aplikator ini akan merubah image sehingga menarik perhatian pemerintah maupun pelaku usaha dan asosiasi untuk meningkatkan kompetensinya. HAPI sendiri didirikan berdasarkan keprihatinan. Pertama, tenaga kerjanya kurang terlatih dan tersertifikasi. Kemudian dampaknya walaupun tidak secara langsung karena tenaga kerja ya, banyak tahun 2019 itu Mbak Eva kalau baca berita banyak terjadi robohnya bangunan-bangunan. Yang sempat viral itu kan ada satu SDN yang korban meninggalnya 2 ya di Pasuruan. Nah, dari situ kami mencoba bersama-sama dengan pelaku usaha, kemudian dengan LSP dan berbagai pihak lah, untuk bagaimana caranya mengangkat derajat mereka tanpa membebani mereka. Makanya kita programnya adalah melakukan pelatihan secara gratis. Ya, secara gratis. Jadi mereka kita kasih tempat yang nyaman, AC, kita kasih makan, kita kasih kaos, kita kasih peralatan, dan sekarang zaman pandemi ini kita kasih peralatan mulai dari masker, face shield dan lain-lain. Jadi mereka sebetulnya tinggal bawa badan, semuanya kita siapkan. Ini semata-mata karena memang HAPI ini lembaga sosial, tujuannya adalah untuk meningkatkan harkat hidup para pekerja konstruksi, Mbak. Oke, baik. Ya, dan sebetulnya kalau kita tahu tanpa mereka juga tidak akan berdiri gitu ya Pak ya, sebuah bangunan gitu. Nah, cuma bagaimana meningkatkan kualitas gitu ya Pak ya, kualitas SDM-nya, kemudian juga secara tidak langsung juga nanti akan meningkatkan kesejahteraan mereka ya Pak. Dan ini di tengah situasi yang seperti saat ini Pak, bagaimana respon dari masyarakat sendiri akan keberadaan HAPI? Ya, alhamdulillah ya, kita sudah punya kurang lebih 30 cabang di seluruh Indonesia, karena HAPI ini kan nasional sifatnya, dan kita sudah melakukan kegiatan pelatihan maupun sertifikasi hampir di seluruh Indonesia. Jadi kita juga sudah kurang lebih punya anggota yang sudah tersertifikasi itu 1211 seluruh Indonesia. Padahal kita baru jalan kurang lebih 7-8 bulan ya, mulai dari awal tahun ini. Jadi responnya baik, dan tidak hanya para pekerja tapi juga para pelaku usaha ya. Para pelaku usaha mereka kan ini sangat berkepentingan, karena kalau selama ini kan mereka mencari tenaga kerja terampil yang sudah tersertifikasi itu sulit sekali. Karena memang saya data hanya kurang dari 5% itu tenaga kerja konstruksi itu yang terampil ya, bukan yang ahli. Kalau ahli itu seperti arsitek itu memang udah umum ya. Nah, kalau untuk terampil ini sulit sekali. Sehingga memang padahal kebutuhan untuk tenaga terampil itu lebih besar daripada yang ahli, ya kan? Karena ini memang betul-betul merupakan tenaga yang bekerja di lapangan langsung kan. Jadi respon daripada asosiasi lain seperti Inkindo, IAI, sampai mereka ngundang kami bagaimana caranya supaya mereka juga mengetahui
apa sih program HAPI dan bagaimana cara membuat perencanaan. Karena terutama ini kita lagi fokus ke baja ringan. Karena memang baja ringan ini sekarang lagi ngetren karena kuat, murah, mudah didapat, tapi masangnya belum semua orang mengerti, paham ya. Dan juga membuat spesifikasinya belum semua arsitek atau perencana juga paham. Oke, baik. Nah, sehingga memang ini perlu sekali dilakukan edukasi dan sosialisasi. Dan responnya luar biasa. Kodam pun meminta kita untuk melatih, kemarin kita latihan bersama 100 orang pengawas. Jadi luar biasa. Baik. Oke, baik. Ya. Nah, sebetulnya yang menarik adalah apa saja nih program kerja dari HAPI, Pak Salah? Ya, program kerja HAPI intinya ada 2, Mbak Eva. Yang pertama pelatihan, yang kedua sertifikasi. Nah, pelatihan ini kita lakukan secara gratis. Ini berkat kerjasama yang kita istilahkan dengan triple helix ya. Triple helix itu kerjasama antara asosiasi, ya, kemudian bisnis, kemudian dengan government, dalam hal ini LSP. Nah, termasuk sertifikasi juga seperti itu. Makanya sebetulnya kenapa kita lakukan gratis, karena memang para aplikator ini memang tantangannya cukup berat ya untuk mengajak mereka untuk meningkatkan kompetensinya. Pertama karena kesadaran mereka kurang. Diberikan gratis saja animonya masih kurang banyak ya, apalagi dibebankan biaya. Karena memang kita akui sih bahwa memang mereka ini kan termasuk strata ekonomi yang cukup rendah dan lemah ya. Jadi manakala mereka kita ajak pelatihan, mereka akan mempertimbangkan, loh kalau saya ikut pelatihan berarti kan saya meninggalkan pekerjaan. Nah, dia hitung satu hari akan hilang berapa rupiah gitu kan. Padahal sebetulnya kalau dia punya sertifikat pelatihan, memang dia berkorban 1 atau 2 hari. Apalagi sertifikat itu kan berlaku internasional. Jadi sebetulnya peluang kalau orang udah mendapat sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi itu bisa bekerja di luar negeri kalau mereka sampai ke sana mikirnya ya. Tapi memang kan kita butuh edukasi lebih gitu ya Pak ya. Makanya kita ada di sini di Pasar FM dalam rangka kita mengedukasi seluruh pihak. Apakah pekerja, apakah pengguna jasa, dalam hal ini proyek. Karena gini, semakin banyak pengguna jasa, aplikator atau tukang-tukang ini mewajibkan para aplikator ini menunjukkan sertifikat, semakin merasa mereka tuh bahwa sertifikat itu penting. Jadi perlu sekali. Bahkan mohon maaf, beberapa pejabat pemerintah pun belum sadar akan hal ini sehingga kurang mendorong. Padahal undang-undangnya jelas bahwa sertifikasi kompetensi ini adalah hak, bukan kewajiban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dikatakan bahwa setiap tenaga kerja itu berhak memperoleh pengakuan kompetensi, berhak, jadi bukannya wajib. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 2 memang setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Itu yang pertama, ayat 1. Yang kedua, setiap pengguna jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat. Cuman pelaksanaannya di lapangan ini yang belum berjalan. Nah, kami juga akan mengadakan roadshow ke 38 kota kabupaten, kepala dinas PU, pemukiman rakyat. Kita akan mendorong dan mengingatkan. Saya yakin mereka sebenarnya sudah tahu, cuma memang di lapangan tantangannya tidak mudah juga.